Ibu, selamat siang. Iya, selamat siang. Boleh silakan dulu. Oke, jadi sebelum kita mulai sesi konselingnya, boleh saya ibu, nama kamu siapa? Ibu, nama saya Iman. Saya itu dari biasa dipanggil Ani. Jadi ibu bisa panggil saya Ibu. Jadi sebelum kita mulai, nanti ada Ibu Khadijah, kemudian sebelum Khadijah ataupun senyaman kamu. Jadi sebelum kita masuk dalam sesi konseling nih, Ibu mau beritahu kalau kamu tuh gak perlu merasa tegang dan cukup relax aja. Kita santai di sini. Oke, jadi kayak saya senang melihat kamu datang hari ini. Karena seperti perlu ketahui, tidak semua itu orang berani untuk berinisiatif datang ke ruang konseling untuk bercerita terkait masalahnya. Apalagi ada kan orang yang biasanya nggak mau cerita tuh kalau sama orang di sini. Jadi sebenarnya itu saya sempat ragu untuk datang ke sini karena saya takut dijudge begitu, makanya tidak mau. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, barulah saya mau ke sini karena saya sudah bingung mau cerita ke siapa. Makanya saya langsung datang ke Ibu Ija dan seperti itu Ibu. Jadi kamu nggak perlu khawatir karena baik itu merasa gugup ataupun tegang ataupun merasa takut itu hal yang wajar. Karena banyak orang juga yang merasakan hal yang sama di awal. Tapi perlu diketahui kalau itu tidak perlu merasa takut dijudge sama Ibu, oke? Anggap Ibu sebagai teman dekatmu ataupun teman curhatmu ataupun orang-orang terdekatmu. Jadi jadi sampai Ibu putusan itu saya agak emosi sedikit. Jadi teman-teman, sekarang kita memasuki ke tahap pembukaan dan hubungan terapeutik. Nah, pada tahap ini, konselor telah memasuki fase building rapport atau pembentukan hubungan terapeutik. Konselor menunjukkan sikap hangat, terbuka, dan non-judgmental melalui penggunaan bahasa yang sederhana, nada suara yang menenangkan, serta ekspresi empati. Nah, konselor juga secara eksplisit menyampaikan prinsip kerahasiaan atau confidentiality yang merupakan bagian penting dalam etika konseling. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman pada konselor sehingga ia lebih nyaman untuk membuka diri. Selain itu, konselor menggunakan pertanyaan terbuka atau open-ended question seperti apa yang kamu memutuskan untuk datang ke sini untuk mendorong eksplorasi awal tanpa tekanan. Jadi pada tahap ini terlihat bahwa konselor ini berhasil menurunkan kecemasan awal konseling dan membangun kepercayaan sebagai fondasi proses konseling. Kalau boleh tahu, apa yang membawa Anda untuk memutuskan datang ke ruang konseling? Jadi sebenarnya saya datang ke sini itu ingin cerita ke Ibu. Bagaimana saya mengalami motivasi belajar saya menurun, selalu menunda tugas. Makanya saya bingung Ibu mau cerita ke siapa. Jadi makanya saya langsung datang ke Ibu. Sebelumnya motivasi belajar ini sebelumnya kamu pernah nggak merasakan kayak habis bisa ataupun motivasi membara dan belajar? Ya, jadi betul itu Ibu. Kan pas SMA itu saya rajin belajar, selalu kerja tugas tepat waktu. Malah Ibu belum deadline itu saya sudah kerjakan, tapi entah kenapa itu pas kuliah itu semua berubah seketika, tidak tahu juga kenapa. Makanya saya datang ke sini Ibu. Jadi itu kamu sempat menyebut kamu tuh sekarang sering
memahami hal tersebut lebih dalam. Boleh nggak kamu ceritain kejadian terakhir yang paling kamu ingat terkait masalah ini? Jadi kan ibu waktu SMA itu kan saya selalu kerja tugas tepat waktu, tapi pas kuliah itu selalu menunda karena saya pikir belum deadline-nya, karena saya tunda dulu. Saya selalu nonton apa lagi namanya, film interaksi, oh ya dari sini anak-anak udah jam makanya saya selalu tentang hal itu ibu. Jadi saya mau bertanya lagi. Waktu kamu pertama kali menerima tugas tersebut, kira-kira apa sih yang langsung tiba-tiba muncul di pikiranmu? Karena saya berpikir itu karena waktu pengumpulannya itu masih lama, makanya saya tinggal dulu. Saya lebih mau main HP, nonton, scroll TikTok, kayak gitu. Seperti itu. Iya, kegiatan anak remaja pada umumnya. Kalau kita kalau kita berhenti sejenak, kayak kamu tuh selama momen-momen hal tersebut. Ketika kamu berpikir kalau misal, ini gak usah dikerjain, selama kok deadline-nya. Nah, dari dalam diri kamu tuh apa sih yang kamu rasakan? Sebenarnya itu jadi suka juga misalkan itu udah tugasku, tapi tidak tahu juga karena di sisi lain itu muka nonton TikTok, di sisi lain itu tugas belum bekerja, tapi lebih mau kak scroll TikTok gitu. Jadi kayaknya dulu ini tuh merasa santai aja ya, kayak kelebihannya antara ini terus juga merasa tidak perlu dulu kok, bisa kok nanti dikerjain, bisa kok gitu. Jadi ada rasa nyaman dari kamunya yang memutuskan untuk menunda-nunda tugas sendiri. Setelah kamu punya data tersebut, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu langsung memiliki kesadaran kayak, aku harus ngerjain nih, udah ada deadline, nanti aja deh, tetap lanjut aja. Sebenarnya bu, kalau saat itu saya masih menunda. Semisal kalau misalkan deadline-nya itu besok, baru malamnya saya kerjakan seperti itu ibu. Jadi aktivitas apa aja sih yang kamu lakukan yang bisa membuat kamu lalai ataupun menunda tugas tersebut? Yang pertama itu ibu, kan terus yang kedua itu kumpul sama teman, karena kan ini juga bu, teman itu selalu jalannya kumpul sekali bu, entah itu ke kafe, nongkrong, karena saya tunda tugasku dulu, muka dulu ikut sama teman bu, tugasku nanti karena kan masih lama di sini seperti itu. Saya masih ada pertanyaan. Jadi semisal kamu lagi keasikan baik itu rebahan, sambil scroll TikTok, main game, atau bermain sama teman kamu. Jadi kayak semisal nih, kamu lagi enjoy waktu sama teman-teman kamu nih. Kamu tiba-tiba ada nggak pikiran tentang tugasmu itu kayak tiba-tiba muncul? Ya sih bu, sebenarnya saya selalu berusaha. Kalau misalkan saya tunda tugasku, tapi di sisi lain juga itu karena harus tidak tempatkan pada tempatnya, misalkan begini bu. Kalau misalkan saya kumpul sama temanku, berarti harus tak senang-senang, happy begitulah bu. Terus kalau misalkan nanti di kos, barulah saya pusing pikir tugas, gitu ibu. Jadi sebenarnya dalam diri kamu itu terdapat bahkan kayak suara-suara baik gitu ya. Jadi kayak ada dua suara baik yang dimana satunya itu mengingatkan kamu buat kerjain tugas, dan satunya lagi menyuruh kamu buat menundanya. Jadi kayak dari situ mungkin kamu merasa bimbang ataupun dilema.
semua seperti saya bilang tadi, saya di sini melihat ada dua bagian dari dalam diri kamu. Yang satunya itu rasa ingin untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas agar selesai sebelum deadline, dan juga ada bagian lain yang ingin untuk menunda. Apakah kamu juga merasakan kedua hal tersebut? Ya betul Bu. Karena kan saya seperti yang tadi saya bilang, saya juga merasa bisa, dimana rasa bisa itu membuat saya kayak pusing juga Ibu, harus tak kerjakan atau tidak, tapi di sisi lain juga harus tak kumpul sama teman-temanku, karena seperti juga saya tadi bilang, menempatkan di posisi Pada waktu iya pada waktunya dan begitu Bu. jadi guru ini sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan sama beliau sendiri, cuma ya sulit aja buat kita karena adanya konflik batin kan. Oke, sekarang semisal nih kita lompat ke momen dimana detik-detik deadline itu udah dekat, kira-kira ada nggak kayak ambisi yang tiba-tiba muncul dari dalam diri kamu, entah itu tiba-tiba kayak tiba-tiba berinisiatif lah buat kerjain Bu, semisal deadline itu dekat, saya itu usaha cepat untuk menyelesaikannya, jangan sampai juga telat gitu Bu. Kamu ada merasa panik atau sebagainya, boleh dijelaskan? Misalkan kan masih ada Ibu, bisa juga panik terus bisa, karena saya takut apakah saya bisa menyelesaikan tugas saya itu atau tidak, karena sempat waktunya kurang seperti itu Ibu. Berarti kayak kadang mungkin yang paling sering itu sistem kebun semalam ya. Dan dulu biasanya kita begadang karena buat nyelesain tugas buat ngejar deadline. Ya, capek batin, capek mental, capek fisik juga ya. Yang sampai ngantuk tapi tetap dipaksa buat ngerjain. Tapi kalau sistem kebun semalam ya, kira-kira kan dulu nih kejar deadline nih kayak tengah malam kemudian. Di situ menurut kamu hasilnya gimana? Maksimal ataupun gimana? Kalau dari segi maksimalnya atau tidak Ibu, Menurut kamu kira-kira? menurutku itu tidak sampai 100 ya, karena kan kita harus berburu menyelesaikan tugas itu Ibu. Makanya saya bilang mungkin bisa bilang berapa persen Ibu, 70 atau 80 lah Ibu, tidak sampai 100. Itu emang ya standar rata-rata sih 70-80. Oke, berarti tidak maksimal karena kamu juga. Oke, Nuno, setelah semua tugasmu selesai, setelah kamu menyelesaikan tugas kamu nih, apa yang kamu rasakan sih dalam diri kamu? Ada yang rasa lega atau gimana gitu? Ibu, jadi setelah saya mengerjakan tugas itu rasanya kayak sangat lega. Saya juga biasa berpikir Ibu, kenapa kayak tunda kak tugasku, padahal harusnya itu kerja dulu baru kumpul sama temanku. Tidak tahu Ibu, seperti yang tadi kita bilang, ada yang kayak apa yang gue apa itu kita Kayaknya konflik batin ya. gitu Ibu. Nah, jadi seperti yang kamu bilang tadi, kalau misal harus ngerjain tugas nih yang mepet deadline, kamu kan juga merasa, oh ini kayaknya aku ini kurang maksimal deh. Situ kamu ada nyimpan rasa kecewa nggak? Iya sih, pasti ada tuh rasa kecewa. Tapi gimana ya? Saya juga biasa pusing, daripada saya tidak kerja, lebih baik hasilnya tidak maksimal. Maksudnya tidak sampai 100 lah Ibu, seperti itu. Yang penting kumpul. Oke, nah di sini ibu penasaran. Apakah kamu pernah merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri? Kayak kamu nih tiba-tiba nanya, kenapa sih saya begini terus? Kenapa sih saya harus begini terus? Padahal kamu bisa melihat teman-teman kelas kamu yang biasanya kayak lebih
lebih produktif dalam kerja tugasnya. Kamu ada nggak ngerasain merasa bersalah atau membanding-bandingkan diri gitu? Iya sih Bu, ada. Tapi kalau misalkan saya merasa seperti itu, saya biasa langsung apa ya Bu, manggil temanku untuk cerita, menceritakan apa yang saya rasakan. Seperti itu. Ibu bisa pahami lah betapa melelahkan. Tidak cuma tidak cuma terbebani akan tugas, tapi juga terbebani akan perasaan yang menggerogoti diri. Nah, kalau kamu perhatiin atau kamu rasa-rasa, ini tuh menurut kamu berulang nggak kejadiannya? Kayak misalnya kamu udah merasa kayak kamu udah beda tugas, tapi ngerjain merasa kurang maksimal, kamu nyesel nyalahin diri sendiri, tapi ujungnya nggak ada perubahan, tetap ngulang lagi gitu, nggak ada perubahan. Pernah nggak? Iya Bu, selalu sih Bu. Karena apa ya Bu, saya juga pusing mengatur itu semua Ibu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Apa ya, intinya pusing Ibu, tidak tahu. Jadi kebiasaan tugas ini tidak hanya sekali dua kali, tapi udah menjadi kebiasaan yang udah terbiasa, udah terbawa suasana. Dan biasanya kayak dari kebiasaan itu, kamu mungkin bisa terjebak dalam siklus ya yang seperti Ibu bilang tadi. Kamu menunda karena merasa santai aja, oh udah ada masalah. Terus tiba-tiba panik nih, kamu ngebut nih, ngebut semalam. Tiba-tiba kecewa karena hasilnya kurang maksimal, terus juga kepikiran ini bagus deh ini soalnya aku begini, tapi tetap diulangi. Dari yang kamu ceritakan, ibu itu bisa melihat bahwa kamu ini sebenarnya sadar akan perubahan bagi pasti belajar ini, akan berubah dengan biasanya ini. Tapi hal yang penting ialah kesadaran. Kayak kesadaran itu merupakan langkah pertama untuk berubah. Jadi kayak, bagus juga kok, karena Bibi itu dalam dirinya masih terselip rasa buat untuk sadar sehingga memilih datang untuk melakukan konseling. Nanti kita akan cari nih cara supaya kamu tuh bisa keluar dari pola yang berulang-ulang ini. Jadi biar motivasi atau misi dulu yang seperti waktu SMA dulu belajar bisa kembali lagi. Ibu, sebenarnya saya mau seperti waktu saya SMA, karena kan pas SMA itu Bu, saya rajin sekali mengerjakan tugas sebelum waktunya. Saya sudah kumpul, karena biasa juga Ibu saya kerjakan tugasnya temanku. Misalkan kayak tidak ada kegiatan lain, makanya saya cari kesibukan. Biasa juga temanku minta tolong Ibu, bilang atau biasa minta tolong diajarkan kalau misalkan dia tidak mengerti Ibu. Selanjutnya, kita masuk ke tahap kedua. Dalam video ini telah masuk ke eksplorasi masalah, di mana pada tahap eksplorasi masalah, konselor ini mulai menggali permasalahan secara lebih mendalam menggunakan teknik probing dan paraphrasing. Nah, konselor ini tidak hanya fokus pada perilaku, yaitu menunda tugas, tetapi juga menggali di mana konseli pikiran otomatisnya, tentang emosinya, dari nyaman, panik, lalu kecewa, serta pola perilaku yang berulang. Jadi, dalam video tersebut, konselor juga ini menunjukkan kemampuan reflection of feeling, di mana ia menangkap rasa nyaman saat menunda dan kecemasan saat mendekati deadline dari konselingnya. Menariknya, konselor ini membantu konseli menyadari adanya konflik internal, yaitu pertentangan antara keinginan untuk segera mengerjakan tugas dan dorongan untuk menunda. Jadi teman-teman, pada tahap ini, konselor ini berhasil membantu konseli melihat pola prokrastinasi sebagai siklus berulang, bukan sekedar kebiasaan sederhana. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pendalaman masalah. Pada video tersebut, telah masuk ke tahap
di mana ia menunjukkan pendalaman ke arah aspek kognitif dan emosional yang lebih mendalam. Konselor ini mulai mengidentifikasi keyakinan irasional yang mendasari perilaku prokrastinasi. Nah, melalui pertanyaan refleksif, konselor ini menemukan bahwa konseli memiliki takut untuk dinilai buruk. Terdapat kecenderungan juga tentang avoidance coping, yaitu menghindari tugas untuk menghindari rasa tidak nyaman. Nah, konselor juga melakukan reframing dengan mengubah perspektif konseli dari malas menjadi menghindari rasa takut. Jadi, insight ini sangat penting ya teman-teman, karena membantu konseli memahami bahwa masalahnya bukan pada kemampuan saja, tetapi melainkan pada pola pikir dan respon emosional. Jadi memang dari cerita tadi tentang pola yang berulang-ulang. Nah, benar kalau bahasa kasarnya sih kayak lingkaran setan gitu. Ya. Jadi saya di sini ini mencoba ketika kamu melihat tugas dari bos kamu tiba-tiba merasa itu kok berat banget sih, kok sulit banget sih. Nah, menurut kamu itu berat atau susah yang kamu maksud itu dari tugasnya atau dari motivasi kamu? Sebenarnya kok dari motivasi sih Bu, karena mau bagaimanapun mau sesusah apapun tugas itu, kalau misalkan motivasi belajar kita itu bagus, pasti kita akan lebih serius untuk mengerjakannya. Jadi sebelum mulai mengerjakan tugas ini dan berselanjutnya di bulan seperti itu. Kedua, mungkin kita boleh kita mau belajar juga. Apakah kamu pernah merasa bahwa hasil tugas ini tidak bagus? Sih, tapi saya rasa itu biasa, saya pikir kayak karena itu perannya motivasi, makanya seperti itu. Beda waktu SMA lah, betul-betul harus mengerjakan sedetail mungkin, harus 100%, tapi pas masuk SMA, pas masuk kuliah itu ya seperti itu. Sering nggak rasanya? Bukan sering, malahan selalu. Kalau misalnya kamu dapat hasil ujian atau hasil dari kerjaan kamu yang tidak bagus, kamu ada nggak rasa khawatir di dalam diri? Ini sih Bu, sebenarnya rasa khawatir juga dan kecewa, tapi di satu sisi lagi kayak itu seperti saya yang bilang tadi, bodo amat lagi kembali menjadi bodo amat, kayak memikirkan cuma sebentar dulu, selebihnya itu ya terserah. Itu kalau lebih perhatiin dalam bisa aja sih kayak kebiasaan kamu menunda itu tuh bukan karena pola yang berulang, tetapi karena diri kamu sendiri yang susah mengatur diri juga, susah mengatur diri, susah memanajemen waktu lah misalnya. Oke, kalau begitu kamu merasa nggak kalau semisal kebiasaan menunda itu justru membuat kamu semakin stres ataupun ada perasaan frustasi, ada depresi atau perasaan lain yang membuat jadi gitu? Bu, sebenarnya ketika saya menunda tugas itu saya stres, tapi saya juga berpikir bilang tidak apa-apa, jadi kayak tunda kak dulu tugasku, pergi kak dulu cari suasana yang bikin senang kak begitu, supaya nanti ketika kayak pulang kak dari suatu tempat itu bisa kak lebih rileks kerjakan tugas itu. Berarti masalahnya bukan soal kemampuan ya. Dulu itu sebenarnya mampu, kayak baik itu tugas mungkin yang seberat apapun yang diberikan dosen pasti mampu lah. Kayak setiap orang pasti mampu kalau dia mau dan juga berusaha lagi belajar. Tapi karena udah terbiasa, udah keseringan, udah berulang-ulang, jadi makanya jadi udah dianggap biasa aja, udah penting.
selanjutnya, video ini menunjukkan tentang penetapan tujuan, di mana pada tahap ini konselor membantu konseli menetapkan tujuan yang bersifat emosional, di mana untuk lebih tenang dan tidak panik. Lalu ada perilaku di mana kita mulai tugas lebih awal, dan tentunya kognitif untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, tujuan dirumuskannya secara kolaboratif, bukan dipaksakan oleh konselor. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip client-centered approach, di mana konselor ini berperan aktif dalam menentukan arah perubahan, bukan konselor ya teman-teman. Jadi tujuan ini dibuat sudah cukup spesifik dan relevan dengan permasalahan yang dialami oleh konseling. Di sini kita akan berfokus kepada perubahan. Kita akan mencoba mencari solusi untuk merubah kebiasaan menggunakan media. Kalau kamu mau berhasil keluar dari kebiasaan menda ini, apa yang paling ingin kamu lakukan atau rasakan? Maksudnya itu kayak kalau kamu misalnya udah berhasil berubah nih, kamu udah kembali seperti yang sebelum dulu, kamu udah rajin belajar kembali, rajin nulis lagi, nggak ada kepikiran lagi. Apa yang kamu rasakan? Kalau seperti itu saya merasa senang karena saya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya. Seperti itu. Dan juga mungkin hubungan dengan terus juga mungkin akan lebih aktif, tidak ada yang mendukung. Oke, di sini kita lihat dulu ya. Mungkin kalau dari ibu ya, mungkin kamu bisa mulai dari mencoba untuk kerjain tugas kamu lebih awal. Mungkin pikiran yang buat masih bisa nih sport itu, masih bisa nih main sama teman, itu bisa dibiarkan dulu. Kayak gimana ya? Mungkin ubah pola pikir kamu deh, kayak gini. Lebih baik bersusah-susah dulu, terus senang-senang kemudian. Terus juga, ini juga mengurangi kebiasaan menunda. Karena menunda itu juga termasuk kebiasaan yang negatif ya. Jelek, kayak bukan jelek sebenarnya, kasar banget. Kayak gak bagus aja gitu kalau terbawa sampai jadi nanti, terbawa sampai dewasa, bahkan sampai kanak-kanak kita nanti. Kemudian mengurangi stres. Nah, kalau kamu udah mulai bisa nih manajemen waktu dengan baik, udah gak ada beban batin lagi, beban mental lagi, kamu udah gak bisa merasa stres lah, paling berkurang. Kemudian bisa meningkatkan rasa perhatianmu lagi. Kamu gak lagi nyalahin diri kamu nih, ya, aku kenapa ya semalam anak tahu bakal susah ini tugasnya, bakal aku kerjain dari awal. Nah, selanjutnya pada video ini kita masuk ke tahap pemahaman atau psikoedukasi. Nah, jadi teman-teman, pada tahap ini, konselor ini memberikan psikoedukasi mengenai konsep prokrastinisasi, di mana mereka memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan langsung pengalaman konseling. Jadi, konselor ini juga menormalkan kondisi konselingnya dengan menyampaikan bahwa hal ini umum terjadi. Jadi teknik ini disebut normalisasi, yang bertujuan mengurangi rasa bersalah atau merasa berbeda sendiri oleh konselingnya. Jadi ini membantu konseling memperoleh pemahaman baru bahwa perilakunya ini dapat dijelaskan dan diubah dengan strategi yang tepat. Kira-kira dari pembahasan kita ini tercapai nggak apa yang ingin kamu dengarkan dan apa yang kamu rasakan? Jadi dia mau sesuai. Jadi menurut yang kamu alami sendiri, kalau ibu analisis lagi, kamu itu mengalami apa ya, prokrastinasi.
Nah, pada video ini kita masuk teknik konseling. Nah, jadi pada video tersebut, pada tahap itu terdapat intervensi di mana konselor menggunakan beberapa teknik yang relevan. Antara lain, di mana ia memberikan behavioral affection, di mana mulai 5 menit untuk membantu mengatasi hambatan memulai. Nah, yang kedua ada cognitive restructuring, di mana konselor ini mengganti pikiran nanti saja menjadi pikiran yang lebih adaptif. Nah, yang ketiga ada stimulus control untuk mengurangi distraksi seperti penggunaan HP ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada behavioral rehearsal ataupun simulasi, di mana ini melatih konseli membayangkan perilaku baru. Nah, selanjutnya ada positive reinforcement atau pemberian reward, di mana ini untuk memperkuat perilaku positif. Jadi, konselor ini tidak hanya memberikan saran, tetapi juga melibatkan konseling dalam menemukan solusi, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap perubahan. Jadi teman-teman, teknik yang digunakan ini menunjukkan bahwa pendekatan kognitif behavioral counseling atau CBC yang berfokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi dari penjelasan Ibu terkait ceritanya dan masalah-masalahnya, setelah Ibu pahami lebih dalam ini, jadi kita mulai dari hal kecil ya. Coba ini ada terdapat teknik konseling yaitu bernama mulai 5 menit. Jadi dulu itu coba deh kamu mulai ngerjain tugas itu 5 menit aja. Jadi cuma 5 menit itu. Ya, karena bagi Nur itu yang paling sulit itu memulai kan, bukan mengerjakan. Karena Nur itu mampu sebenarnya, seperti apa yang dulu. Ini juga itu. Nah, kemudian teknik yang kedua itu ialah restrukturisasi pikiran. Jadi semisal kalau muncul pikiran nanti aja lah, ini bisa nanti, kamu bisa ganti dengan sesuatu yang lebih memotivasi. Coba kira-kira apa? Jadi mulai sekarang sedikit saja itu. Ya, bisa mulai dengan kalimat yang khusus seperti itu. Bagus. Itu kalimat yang bagus. Kemudian yang ketiga ialah mengatasi distraksi, karena dari ceritamu ini banyak banget poin-poin distraksi yang ter-highlight gitu. Boleh tahu apa yang paling sering mengganggu kamu? Handphone ibu. Emang masalah ini. Kalau kan kamu sadar nih kalau masalah yang mengganggu itu HP, kamu punya gak solusi buat mengatasi itu? Jadi sebenarnya ini tuh bisa disimpan atau bisa dijauhkan. Maksudnya itu kita tidak mengingat-ingat kembali apa yang ada di HP itu. Itu bisa dilakukan dulu. Itu strategi yang sangat efektif. Nah, kemudian yang keempat ada simulasi langsung. Jadi sekarang kamu tuh bisa membayangkan, misalkan nih kamu dapat tugas hari ini, apa yang kamu lakukan? Jadi saya langsung buka dan mulai sedikit. Kamu langsung ambil peralatan belajar kamu, terus ngerjain tugas. Bagus. Itu perubahan yang besar. Nah, kemudian teknik yang kelima ialah penguatan atau reward. Dan semisal kamu berhasil, kira-kira apa nggak sih reward yang kamu ingin berikan pada diri kamu sendiri? Kayak self reward gitu lah. Yang pertama itu saya kan suka belanja, suka make up, terus nonton juga. Nah itu ibu. Bagus itu. Nah, kalau self reward sendiri bisa memperkuat motivasi diri sendiri. Jadi kayak kalau kamu habis lakukan sesuatu yang menurut kamu kayaknya bisa selesai juga, tapi kalau kamu self reward itu benar-benar rasanya lebih wah gitu. Ini mau sampaikan kalau dari sisi ini apa sih hal penting yang kamu sadari? Jadi sebenarnya dulu saya sadar bukan malas dan juga cuma salah kebiasaan. Itu sudah pandang yang sangat penting. Jadi kayak kalau dari apa yang kamu katakan tadi, kamu sudah memahami apa yang sebenarnya yang kamu alami dan benar-benar ingin sadar dan ingin keluar dari pola dalam tersebut. Jadi sekarang ibu saya sudah paham dengan diriku sendiri.
Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa jaga? Mungkin 8 Bu. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya dalam video tersebut telah ditampilkan ke tahap evaluasi, di mana pada tahap evaluasi ini, konselor ini mengajak konselor melakukan refleksi terhadap proses yang telah dilalui. Nah, konselor ini mampu mengungkapkan insight penting, yaitu menyadari bahwa dirinya bukan malas, melainkan memiliki pola kebiasaan yang kurang tepat. Jadi, penggunaan skala keyakinan atau scaling teknik juga membantu mengukur tingkat kesiapan konseling untuk berubah. Menariknya, konselor pada video tersebut mengeksplorasi alasan dibalik angka yang dipilih, yang dimana menunjukkan strength-based approach, yaitu menekankan potensi dan kekuatan konseling. Jadi, tahap ini menunjukkan bahwa proses konseling telah menghasilkan perubahan pada aspek kesadaran diri atau self-awareness. Ini kita berkomitmen aja ya. Kalau misal kamu mengulangi hal yang sama, mengulangi kebiasaan muda kamu, apa yang bakal kamu lakukan? Jadi seperti saya tadi dulu, saya akan mulai lagi dari 5 menit itu. Terus misal gagal lagi, Saya tidak akan menyerah lagi Ibu, tapi mencoba kembali lagi. itu siap. Oke, kalau gitu kita akhiri sesi podcast kita pada hari ini. Dari Ibu sendiri, mohon maaf bila ada yang salah kata. Dan terima kasih kepada Ibu udah bisa belajar bekerja sama lah dalam proses konseling ini. Kalau gitu Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu atas kehadirannya dan juga keterbukaannya kepada Ibu. Terima kasih. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu karena sekarang itu saya mulai merasa lebih lega daripada sebelumnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya pada video tersebut telah ditampilkan ke tahap tindak lanjut, di mana pada tahap ini, yaitu tahap akhir, konselor ini membantu konselingnya menyusun rencana tindak lanjut yang realistis dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konselor juga menanamkan growth mindset, yaitu bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan dari proses belajar. Jadi teman-teman, komitmen ini dibuat bersifat sederhana namun konsisten, di mana seperti mulai dari 5 menit, tidak menyerah ketika gagal. Nah, jadi tahap ini penting untuk memastikan bahwa hasil konseling ini tidak berhenti pada sesi tersebut, tetapi berlanjut dalam kehidupan nyata konselingnya. Nah, jadi teman-teman, dari video simulasi konseling ini, secara keseluruhan, proses konseling yang berjalan secara sistematis mulai dari pembukaan hingga tindak lanjut, konselor ini menunjukkan keterampilan dalam konseling. Dasar konseling seperti attending, empati, refleksi, probing dengan baik. Nah, pendekatan yang digunakan juga cenderung mengarah pada kognitif behavioral counseling yang efektif dalam menangani masalah karena berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami perlihatkan kepada teman-teman mengenai sesi konseling pada saat ini. Terima kasih.